sakit berfungsi untuk menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan yang merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan dan asuhan keperawatan harus mengikuti perkembangan teknologi dan informasi dalam memberikan pelayanan jasanya. Hal ini sesuai dengan pilar ke-6 transformasi kesehatan, yaitu transformasi teknologi kesehatan. Teknologi informasi dan komunikasi modern inilah yang menjadi dasar untuk mengembangkan berbagai inovasi strategi keperawatan secara modern. Salah satu inovasinya adalah nursing virtual care pada pemantauan pasien post-rawat tracheostomi. Apa itu nursing virtual care? Nursing virtual care adalah pemberian layanan keperawatan dengan metode observasi dan metode edukasi melalui sarana video call atau video edukasi tentang tindakan keperawatan. Nursing virtual care ini merupakan pengembangan dari layanan telemedicine dan layanan telenursing. Berikut kami sampaikan proses penulisan makalah inovasi ini. Nursing virtual care pada pasien yang terpasang tracheostomi antara lain, yang pertama adalah pembuatan video edukasi bagaimana cara perawatan tracheostomi di rumah. Yang kedua, pelayanan keperawatan melalui video call. Dan yang ketiga adalah layanan telemedicine rumah sakit. Berikut akan kami tayangkan bagaimana cara perawatan tracheostomi secara mandiri di rumah melalui video edukasi. Apa itu tracheostomi? Tracheostomi merupakan tindakan bedah untuk membuat lubang pada bagian depan leher sampai menembus ke saluran udara atau trachea, agar dapat dipasangi tabung pernafasan atau selang kanul. Sebuah kanul berbentuk selang plastik dimasukkan melalui lubang tersebut
untuk menjaga agar jalan udara tetap terbuka dan memungkinkan pasien dapat bernafas. Tujuan utama dilakukan prosedur ini adalah untuk memudahkan masuknya oksigen ke dalam paru-paru pasien. Sebelum melakukan perawatan tracheostomi dengan benar, mari kita siapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Yang pertama, sarung tangan atau handscoon bersih, kemudian larutan garam steril atau NaCl 0,9%, kemudian 2 buah kom yang berisi air panas 35-36 derajat dan kom yang berisi NaCl 0,9%. Kemudian gunting stainless, pinset anatomis, kasa yang sudah dibentuk dengan model Y, sikat kanul, tali pengikat kanul, kemudian inner kanul yang sudah bersih. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dengan 6 langkah cuci tangan sebelum melakukan tindakan ke pasien. Langkah kedua, pakai sarung tangan atau handscoon. Kemudian lakukan penghisapan lendir atau suction dan pastikan tidak ada sumbatan. Suction dilakukan ketika pasien masih terdapat lendir, dahak atau darah dan pasien tidak dapat mengeluarkannya secara mandiri. Langkah ketiga yaitu ganti inner kanul yang kotor dengan inner kanul yang bersih. Ini adalah kanul trachea dan ini adalah inner kanul. Cara untuk menggantinya yaitu pegang kanul menggunakan tangan kiri dan ambil inner kanul kotor dengan cara menarik secara hati-hati menggunakan tangan kanan. Selanjutnya, rendamlah inner kanul kotor ke dalam air panas selama 5-10 menit sampai partikel-partikel di dalam inner kanul melunak dan terlepas. Inner kanul yang kotor akan kita cuci pada langkah terakhir. Selanjutnya, pasang inner kanul bersih ke dalam lubang tracheostomi. Caranya, pegang kanul menggunakan tangan kiri dan masukkan inner kanul menggunakan tangan kanan secara perlahan dan hati-hati. Dengan posisi inner kanul melengkung ke arah bawah dan pastikan bunyi klik saat memasukkan anak kanul, yang artinya kanul dalam keadaan sudah terkunci. Langkah keempat yaitu ganti kasa. Pertama-tama, ambil kasa kotor. Setelah itu, bersihkan area tracheostomi dengan menggunakan kasa yang sudah dibasahi menggunakan NaCl 0,9%. Setelah area tracheostomi bersih, selanjutnya gunting kasa kering dengan model Y dan pasang kasa tersebut menggunakan pinset.
Langkah kelima yaitu ganti tali pengikat kanul. Caranya, ambil tali yang kotor, kemudian ganti dengan tali sesuai dengan ukuran lingkar leher pasien yang sudah diukur sebelumnya, agar kanul tidak terlepas. Langkah keenam yaitu cuci inner kanul yang kotor. Pada langkah ketiga, kita sudah rendam inner kanul dengan air panas. Langkah selanjutnya yaitu bersihkan inner kanul menggunakan sikat lembut pada bagian luar dan bagian dalam sampai bersih. Dan pastikan partikel-partikel kotoran dalam anak kanul terlepas. Setelah kanul bersih, kemudian rendam kanul dalam NaCl 0,9% selama 5-10 menit untuk membuat kanul steril. Selanjutnya, keringkan kanul dan simpan inner kanul ke dalam wadah yang kering dan tertutup untuk kemudian dipakai bergantian. Setelah semua tindakan selesai, bagian terakhir yaitu buka sarung tangan dan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir dengan 6 langkah cuci tangan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, pastikan selang kanul selalu bersih dan bebas dari sumbatan lendir. Yang kedua, cuci atau keluarkan lendir secara berkala. Jika ada lendir di kanul, bersihkan dengan cara suction atau dibantukan lewat kanul trakea. Yang ketiga, ganti inner kanul minimal 2 kali sehari atau setiap saat jika terlihat kotor. Keempat, prosedur perawatan luka tracheostomi ini minimal dilakukan 2 kali sehari atau lebih sering tergantung seberapa banyaknya lendir. Hal ini dilakukan untuk mencegah infeksi ataupun penyumbatan saluran nafas. Kemudian yang terakhir, segera kunjungi dokter atau rumah sakit terdekat jika terjadi perdarahan pada luka tracheostomi, terjadi sumbatan pada kanul trakea, jika pasien mengalami kesulitan bernafas, sakit di bagian dada, demam, dan saturasi oksigen kurang dari 95%, bibir atau ujung jari berwarna kebiruan. Demikianlah salah satu contoh penerapan nursing virtual care pada pasien yang terpasang tracheostomi. Rumah sakit sebagai pemberi layanan kesehatan dan keperawatan dapat mengaplikasikan dan mengembangkannya sebagai salah satu contoh layanan unggulan. Sekian dan terima kasih. Saya Rahayu Indrawati, perawat ruang ICU Rumah Sakit Profesor Dr. Sulianti Saroso. Salam sehat.